Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hari ini bertemu kembali dengan Ustadz Faiz dalam materi fikih dengan judul hal-hal yang membatalkan sholat. Lalu nanti insya Allah Faiz akan memberikan video tata cara pelaksanaan sholat sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi pekan akhir semester di semester ganjil ini. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Ustadz Faiz akan coba menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Dari sekian banyak hal yang membatalkan sholat, Ustadz Faiz coba meringkas berbagai pendapat ulama yang insya Allah akan mempermudah teman-teman untuk mengetahui apa sih hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, yang pertama, berbicara di luar sholat dengan sengaja. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam sholat tidak diperbolehkan ada perkataan manusia di dalamnya kecuali tasbih, tahmid, takbir, dan bacaan Al-Quran itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dasar larangan berbicara ini di dalam sholat antara lain adalah hadis-hadis sahih. Di antaranya Ustadz Faiz mengutip salah satunya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kunna natakallamu fi sholati yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi hatta nazalat wa qawmulillah wa qumullahi qanitina fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Hadis ini artinya dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami bercakap-cakap pada saat sholat. Seseorang sedang mengobrol atau berbicara dengan temannya di dalam sholat, yang lainnya berbicara dengan di sampingnya, hingga turunlah firman Allah SWT, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam sholat. Hadis riwayat Jamaah Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke teman-teman, bergerak di luar gerakan sholat dengan sengaja. Yang ketiga yaitu bergerak di luar gerakan sholat dengan sengaja. Pendapat ulama memberikan batasan bahwa 2 langkah yang dilakukan orang yang sedang sholat belum termasuk membatalkan karena dianggap masih sedikit. Tetapi langkah yang ketiga sudah membatalkan karena 3 adalah angka yang banyak minimal. Demikian juga dengan gerakan lainnya, bila sampai 3 kali berturut-turut hingga seorang batal dari sholatnya. Namun teman-teman, tidak semua gerakan melebihi 3 kali itu membatalkan sholat. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sebab dahulu Rasulullah SAW pernah salat sambil menggendong anak atau cucunya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Nabi SAW mengimami orang sholat, sedangkan Umamah binti Abil Ash yang juga anak perempuan dari putri beliau Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau SAW ruku, anak itu diletakkan. Jadi anaknya itu digendong. Ketika dia ruku, dia mengangkat tangannya lalu meletakkan anak atau Umamah binti Abil Ash ini. Dan bila bangun dari sujud, ia gendong kembali. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk gerakan yang memang seperti ini diperbolehkan dan syah hukum sholatnya. Kita bergerak lagi ke yang kedua, hadas besar dan hadas kecil.
Tentu barangkali sudah tentu teman-teman, bila seorang mengalami hadas besar ataupun kecil, maka batal pula sholatnya, baik itu terjadi tanpa sengaja ataupun secara sadar, ataupun sengaja dengan penuh kesadaran. Yang keempat, keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian, mohon maaf, depan dan belakang. Dan yang keluar itu bisa apa saja, termasuk benda cair seperti air kencing, wadi, air mani, mazi, ataupun apapun yang keluar dari lubang tersebut. Itu hukumnya batal sholatnya dan perlu dibersihkan sesuai dengan syarat-syarat sholatnya, lalu boleh berwudu dan lanjutkan sholatnya kembali. Lalu yang kelima, kehilangan salah satu syarat sah sholat. Ustaz Faiz sudah menjelaskan di pertemuan pekan kemarin bahwasanya syarat-syarat sah sholat apa saja, yang antara lain kurang lebih muslim, berakal, sudah masuk waktu sholat, suci dari hadas, dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang keenam, meninggalkan salah satu rukun sholat. Sama seperti syarat sah sholat, Ustaz Faiz sudah menjelaskan rukun-rukun sholat. Apabila ada salah satu rukun sholat yang tidak dikerjakan, maka sholat itu menjadi batal dengan sendirinya. Dan itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Yang ketujuh adalah makan dan minum. Makan dan minum termasuk perbuatan yang membatalkan sholat. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang kedelapan, mendahului imam dalam sholat jamaah. Bila seorang makmum melakukan gerakan mendahului gerakan imam dengan sengaja dan berulang-ulang seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka batal atau gugur sholatnya. Namun bila hal itu terjadi tanpa sengaja atau tidak terdengar dan tidak terdengar dan sebagainya, maka tidak termasuk yang membatalkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Barangkali itu Ustaz Faiz bisa menjelaskan dari materi hal-hal yang membatalkan sholat. Kesimpulannya dari materi Ustaz Faiz di sini yaitu membatalkan sholat itu merupakan hal-hal yang perlu kita pelajari, karena di situ kita bisa tahu syarat syah diterima suatu sholat itu apa saja, dari yang mulai dari awal tadi berbicara di luar sholat dengan sengaja, bergerak di luar gerakan dengan sengaja, tidak ada hadas besar dan hadas kecil, keluar sesuatu lewat kemaluan, kehilangan salah satu syarat sah sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, makan dan minum dengan sengaja, dan mendahului imam dalam sholat jamaah. Itu barangkali dari Ustaz Faiz Haryanto, mudah-mudahan menambahkan ketakwaan, ilmu dan ilmu untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih dari Ustaz Faiz. Barakallahu fikum. Kita berdoa setelah belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.